Alur cerita film ini dimulai di suatu pagi yang bahagia dengan penampakan seorang ibu yang bernama Riley yang baru saja menjemput anak perempuannya, Carly, sedang bergegas untuk pulang karena hari itu adalah hari spesial ulang tahun si anak. Saat Riley sedang memasukkan barang ke bagasi, datanglah seorang perempuan lainnya yang bernama Paige menghampiri mereka dan seakan tak terima kalau tempat parkir mobilnya dipakai oleh Riley. Dan si Paige yang merasa ekonominya lebih baik dari si Riley tak terima atas kejadian itu dan akan mengadukan hal itu kepada komite sekolah. Di lain tempat, si ayah yang bernama Chris menyambut kepulangan mereka yang kemudian Riley menyuruh suaminya untuk menyiapkan dekorasi kamar untuk acara ulang tahun Carly. Dan Riley berpesan pada suaminya bahwa ia akan pulang dari tempat kerjanya 30 menit sebelum acara dimulai. Namun setelah sampai di tempat kerjanya, justru si bos meminta Riley untuk pulang lebih lama dari biasanya karena keluarganya si bos sakit. Sementara itu, si suami didatangi temannya yang bernama Mikey berencana mengajak Chris ke sebuah misi perampokan. Namun si Chris terlihat ragu untuk ikut dalam misi tersebut. Malam harinya, Riley pulang dengan kaget mendapati tak seorang pun undangan teman sekolahnya Carly yang datang. Usut punya usut, ternyata hal itu karena ulah dari si Paige. Tak ingin keluarganya kecewa berlarut-larut, Riley mengajak si anak ke sebuah karnaval di daerah sekitar dengan harapan bahwa ia bisa membahagiakan anaknya di hari spesial itu. Akan tetapi ajakan itu merupakan sebuah awal malapetaka untuk Riley karena hanya sesaat setelah mereka menikmati kebahagiaan itu, datanglah sebuah mobil hitam mendekati mereka dan kemudian Riley berhasil selamat dari kejadian tragis itu meskipun terkena tembakan di kepala. Namun sayang, suami dan anaknya tak dapat terselamatkan. Setelah Riley sadar, datanglah si detektif yang bernama Stan menghampirinya. Ia memberitahu Riley insiden itu dikarenakan suaminya dan temannya berencana untuk merampok seorang gembong narkoba di daerah itu yang bernama Diego Garcia. Namun sayangnya belum sempat mereka beraksi, Mikey terendus terlebih dahulu oleh si Garcia yang langsung menculiknya dan memaksa Mikey untuk memberitahu semua rencananya bersama Chris, yang ternyata memutuskan untuk tidak ikut merampok gembong narkoba itu. Setelah memberitahukan semua yang terjadi, Stan pun memberikan foto kenangan kepada Riley yang kemudian ia mengatakan kepada si detektif bahwa ia mengingat wajah-wajah anak buah Garcia yang telah membunuh keluarganya. Riley pun kemudian diajak ke kantor polisi untuk mengenali para pelaku penembakan dan tentu saja Riley mengingat dengan jelas wajah-wajah para pelaku dan menunjukkannya satu persatu kepada para petugas kepolisian. Adegan pun berganti kepada si detektif Stan yang sedang duduk termenung di taman. Datanglah rekan kerjanya yang bernama Moses menunjukkan sebuah lencana yang tertembus peluru pada Stan dan mengatakan bahwa inilah yang terjadi pada para petugas sebelumnya yang berusaha menyelidiki si gembong narkoba Diego Garcia. Dan mengatakan juga bahwa Chris hanya diajak merampok dan menolak untuk ikut, namun si Garcia tetap membunuhnya, bahkan keluarganya juga jadi korban, mengisyaratkan bahwa terlalu beresiko untuk mengejar si Garcia. Di lain tempat, Riley yang sedang di rumahnya dan berencana pindah dari tempat yang penuh kenangan itu, datanglah seorang pengacara dari anak buah Garcia yang memberikan uang dengan nilai yang lebih dari cukup untuk memulai kehidupan baru bagi Riley. Akan tetapi Riley yang tentu saja terluka dengan sangat menolak uang itu dan mengatakan bahwa ia tak akan mundur dari kesaksiannya. Si pengacara kemudian melihat sebuah obat antipsikotik yang dikonsumsi Riley dan berlalu pergi meninggalkan Riley yang telah menolak uang itu. Hari persidangan tiba dan Riley menjadi saksi atas penembakan keluarganya. Namun Riley melihat ada suatu kejanggalan dalam kasus itu yang dimana si hakim dengan mudahnya membebaskan para tersangka hanya karena pengacara mengatakan kepada hakim bahwa ingatan si Riley terganggu dikarenakan luka di kepalanya dan obat antipsikotik yang dikonsumsinya yang tentu saja bisa membuatnya berhalusinasi. Riley yang mendengar keputusan hakim menjadi tak terkendali dan berusaha untuk menyerang para tersangka dan para petugas pun melumpuhkannya.
Riley pun kemudian dibawa menggunakan ambulan dan dikawal oleh si detektif yang dimana saat ia tersadar langsung menyerang Stan menggunakan tabung oksigen dan melarikan diri. Adegan pun dilanjutkan di masa 5 tahun setelah kejadian tragis itu, yang dimana si detektif Stan menemui rekannya Moses yang telah tiba lebih dahulu di sebuah TKP, tempat karnaval yang dimana di situ terdapat 3 buah jasad anak buah Garcia, pelaku penembakan keluarga Riley yang tergantung dengan menggenaskan. Sementara itu di lain tempat, Riley yang tinggal di tempat gelandangan ternyata sedang mengobati lukanya akibat pertarungan dengan para anak buah Garcia yang telah ia habisi. Ia pun kemudian melanjutkan misinya ke seorang petugas hakim korup yang telah pensiun dan menghabisnya dengan cara meledakkannya menggunakan sebuah bom kendali melalui telepon. Stan yang tengah mengikuti rapat kasus pembunuhan anak buah Garcia diperlihatkan sebuah rekaman tentang Riley yang kedapatan mencuri beberapa buah senjata dari sebuah toko senjata. Namun di tengah rapat itu ia mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa si hakim korup kasus Riley juga telah tewas karena ledakan bom di kediamannya. Sementara itu di tempat operasionalnya Garcia, seorang anak buah Garcia melaporkan sebuah berita buruk kepada si bos bahwa hakim korup yang telah ia sogok dulu telah tewas juga setelah 3 anak buahnya yang juga menjadi korban balas dendam Riley. Garcia pun menyuruh anak buahnya untuk menelusuri keberadaan Riley dan memperketat keamanan, dan ia pun melanjutkan pertemuannya dengan tamunya sesama gembong narkoba. Misi pembalasan Riley pun dilanjutkan dengan mengajar seorang partner Garcia lainnya yang bertugas sebagai tempat pencucian uang dari barang haram tersebut yang bernama Mervyn. Melihat keamanan yang begitu ketat di gudang Mervyn, Riley mencoba mendekati dengan menyamar sebagai seorang pemulung. Dan saat 2 anak buah Mervyn yang berjaga mendekati, si Riley tanpa ampun menghabisi kedua penjaga itu. Riley pun kemudian berhasil masuk dan dengan berhati-hati ia mengendap-endap agar tak diketahui anak buahnya Mervyn yang berjaga-jaga. Namun saat ia melakukan aksinya, Riley pun diketahui kehadirannya setelah ia memasuki ruangan yang salah dan kemudian Riley berhasil menghabisi semuanya kecuali Mervyn yang tetap ia biarkan hidup, dan sebagai pesan kepada Garcia, Mervyn memberitahu Garcia bahwa si pelaku membakar semua uang hasil transaksi dari perdagangan narkoba itu. Garcia pun terlihat marah dan menyuruh anak buahnya untuk lebih memperketat keamanan. Kasus itu pun membuat Riley menjadi sorotan publik, dan si detektif Stan pun meminta bantuan agen FBI untuk mengusut kasus ini sampai selesai. Di lain tempat di kediamannya Garcia yang telah menghabisi nyawa Mervyn, ia bertanya-tanya bagaimana seorang Riley bisa mengetahui tentang Mervyn. Dan tentunya ia pasti tahu tentang semua bawahannya dan juga semua tempat operasionalnya. Garcia pun menyusun sebuah jebakan kepada Riley. Dan benar saja, Riley yang tengah bersiap-siap dan kemudian memasuki sebuah gudang tempat penyimpanan narkoba milik Garcia. Di dalam ia menyadari bahwa tempat itu sepi dan melihat banyak tali yang terhubung ke sebuah hulu ledak. Ia pun menyadari masuk ke dalam sebuah jebakan. Riley pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan diri, akan tetapi anak buah Garcia menyadari kehadirannya dan kemudian Stan dan si agen FBI pun kemudian mendapatkan informasi ledakan sebuah gudang milik Garcia dari Moses. Riley berhasil selamat dari jebakan itu dengan bersembunyi di bawah saluran air. Ia pun kemudian mencuri sebuah mobil dan bergegas mengejar anak buah Garcia yang mengabarkan kepada si bos dengan sangat yakin bahwa Riley telah habis terbakar di dalam gedung itu. Riley pun berhasil mengejar kedua anak buah Garcia dan menghadangnya. Kemudian Riley pun menghabisi mereka berdua.
Garcia yang telah mendapat kabar tentang kematian Relly terkaget setelah ia melihat sebuah berita yang mengatakan bahwa seseorang telah kehilangan mobilnya yang dibawa oleh seorang wanita bersenjata yang tak lain adalah Relly. Yang dimana di saat ia sedang asik menonton berita, ternyata Relly sudah tiba menggunakan mobil milik kedua anak buah Garcia yang telah ia habisi. Si penjaga gerbang yang tak curiga akan kedatangan Relly dan mengira bahwa itu adalah temannya, tanpa ragu membuka gerbang itu dan kemudian perlahan tapi pasti akhirnya Relly pun berhasil merangsak menuju ruangan tempat Garcia berada setelah ia menghabisi para anak buahnya. Garcia mencoba bertahan dengan senjatanya, namun sayangnya ia kehabisan peluru yang membuat Relly dengan mudahnya bisa menghabisi si Garcia. Namun di saat ia hendak menarik pelatuknya, anak perempuan Garcia keluar dan menanyakan apa yang terjadi, yang seketika saat Relly melihatnya, ia menjadi teringat akan anak perempuannya yang telah mati dan membuatnya menjadi lengah. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan oleh Garcia untuk membawa kabur anaknya dan berhasil melukai Relly. Menyadari polisi berdatangan ke tempat itu, Relly pun pergi membawa luka. Ia pun mampir menuju rumah Paige untuk mengobati lukanya sambil bertanya kepada Paige setelah ia melihat tak ada cincin kawin lagi di jarinya. Paige pun menjawabnya dengan kasar dan Relly pun menodongkan senjata kepadanya. Sementara itu, kepolisian telah tiba di rumah Garcia di mana Moses diberitahu oleh anak buahnya bahwa rumah itu bukan milik Garcia namun merupakan milik sebuah perusahaan. Moses pun menanyakan keberadaan si agen Stan yang tak kunjung datang di lokasi kejadian, padahal sudah 2 kali lokasi diberikan padanya yang membuat si agen Moses curiga kepada Stan. Di lain tempat, Stan mendatangi si agen FBI yang telah menemukan lokasi tempat tinggalnya si Relly dan menemukan beberapa senjata di sebuah mobil. Si agen FBI pun mengatakan kepada Stan bahwa ia sedikit lagi akan bisa menangkap Garcia dan juga si polisi korup yang berada di dalamnya. Setelah si agen FBI memberitahukan banyak hal tentang Garcia, Stan pun menembak si agen sampai tewas. Ternyata selama ini polisi yang korup itu adalah si Stan. Ia pun menyembunyikan jasad si agen FBI dan menghubungi Garcia lokasi persembunyian Relly. Garcia pun sampai di tempat itu bersama seluruh anak buahnya, segera menelusuri keberadaan Relly yang pingsan karena lukanya. Ia pun tersadar setelah mendengar bisikan dari suara anak perempuannya dan mendapati bahwa tempat persembunyiannya itu sudah diketahui oleh Garcia. Menyadari musuh yang datang begitu banyak, Relly pun beraksi dengan berhati-hati. Ia pun berhasil menghabisi beberapa anak buah Garcia yang mencoba menerobos masuk dan mengambil sebuah radio untuk berbicara dengan Garcia. Relly mencoba menggertak Garcia melalui radio itu, akan tetapi Garcia tak peduli sedikit pun dan mengatakan bahwa Relly kalah jumlah dan kalah senjata. Setelah selesai bicara dengan Garcia, ia mendengar dering sebuah telepon dari dalam bak sampah di mana jasad agen FBI tergeletak di dalamnya. Menggunakan HP si agen, Relly melakukan siaran langsung yang menunjukkan dengan jelas wajah si agen Stan dan sekaligus memberitahukan lokasi keberadaannya. Moses yang menonton bersama para timnya pun segera menuju ke lokasi. Sementara itu, Garcia mencoba menarik keluar Relly dari persembunyiannya dengan menyandera seorang anak kecil yang tinggal di tempat itu, dan dengan terpaksa Relly pun keluar dan menyerahkan diri. Garcia yang sudah merasa di atas angin pun semena-mena menghajar Relly, namun Relly terlihat mencoba memancing emosi Garcia dengan menghindari serangannya, yang dimana ia bermaksud untuk mengulur waktu sampai polisi tiba. Dan benar saja, sesaat kemudian tempat itu telah dikepung oleh polisi yang membuat Garcia panik dan berusaha melarikan diri. Sebelum kabur, ia menembak Stan karena menganggapnya berkhianat. Akan tetapi saat Garcia mencoba kabur dari tempat yang sudah dikepung polisi itu, tiba-tiba Relly pun berhasil mengalahkan Garcia dan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun Moses bersama anak buahnya datang untuk mencegah Relly dan meminta Relly untuk tidak membunuh Garcia. Akan tetapi perkataan Moses sama sekali tak didengarkan Relly yang langsung menarik pelatuknya.
Negative. Negative. We lost visual. Keesokan harinya, Moses menemukan Relly terbaring dalam keadaan terluka di hati dan terluka di badan di depan makam suami dan anaknya. Moses pun membawa Relly menuju rumah sakit. Media memberitakan penangkapan Relly dan mengabarkan bahwa semua orang mendukung tindakan yang dilakukannya. Namun proses hukum tetap akan berlangsung padanya karena ia telah membunuh banyak orang. Sementara itu, Moses datang menjenguk Relly yang masih terbaring di rumah sakit dan memuji sekaligus berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya, dan ia memberitahukan kepadanya bahwa banyak orang yang mendukung atas tindakannya itu, seraya menyelipkan sebuah kunci borgol di tangannya. Oke, itu dia sebuah film di tahun 2018 lalu yang berjudul Peppermint. Film ini disutradarai oleh Pierre Morel dan memperoleh rating di IMDb dengan skor 6,5 dari 10. Sementara itu di situs Rotten Tomatoes, film ini hanya mendapat sekitar 13% dari para kritikus film, yang membuat film ini termasuk kategori film busuk menurut para kritikus film. Oke, sampai di sini dulu alur film kali ini. Sampai jumpa lagi di konten alur film berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus berkarya dan menyajikan konten-konten yang menarik tentunya untuk pemirsa Anda semuanya.